Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Siapa tahun 2020? Ini kedua kalinya kita harus merasakan kedua kalinya akhirnya sedikit tidak bisa maju juga ya. Mungkin saya juga sebagai pemain saya cuma sayang kesempatan yang harusnya kalian dapat. Kesempatan yang harusnya kalian dapat tapi itu akhirnya hilang. Isak tangis pecah di antara para pemain tim nasional Indonesia usia 20 bersama sang pelatih Nova Arianto. Raut wajah duka tampak terlihat dari wajah mereka. Tak lama setelah mendengar keputusan jika FIFA telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 tahun ini. Keputusan pembatalan itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir Rabu 29 Maret kemarin di Doha, Qatar kemarin setelah pertemuannya dengan pihak FIFA. Indonesia pun terpaksa harus mematuhi keputusan tersebut dan impian pemain U20 untuk berlaga di Piala Dunia pun pupus bersamaan dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Salah satu pemain usia 20 Arkan Fikri bahkan langsung membuat postingan sedih jika mimpinya sudah terkubur sejak keputusan tersebut keluar. Pastinya kita sangat sedih ya semua. Kemarin ada info bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah. Kita tentunya sangat sedih karena ini adalah salah satu mimpi kita yang terbesar ya, main di Piala Dunia. Tapi ya tidak bisa lagi ya, terkubur ya. Nangis ya, kita berkumpul semua ketika coach menjelaskan apa yang terjadi. Kita nangis, setelah itu bubar ke kamar masing-masing ya. Pastinya sangat terpukul sekali. Sangat kecewa. Buat saya sangat kecewa, terpukul, sedih, semualah campur aduk. Nggak ada seneng-senengnya sama sekali. Karena setelah yang kita lalui selama ini latihan berat, 3-4 kali latihan, tiba-tiba Piala Dunia sisa 2 bulan aja lagi. Sudah ngelangkah kaki kanan tinggal kaki kiri, tiba-tiba batal semua, hilang semuanya. 일단 너무 가슴 아프고 나 또한 이렇게 기분이 잡잡하고 힘든데 우리 선수들이 얼만큼 힘들까. 나 또한 지금 짧게는 3년 반을 준비했던 pertama ya coachnya sakit hati memang. Maksudnya coach sendiri aja sangat lelah ya. Jadi coach bisa rasakan juga maksudnya pemain ya betapa lelahnya. Apalagi ya persiapan dari coach sendiri ya 3 tahun 6 bulan. Keputusan FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia setelah sebelumnya ramai gelombang protes, terutama dilayangkan oleh para politisi yang tak ingin negara Israel terlibat dalam perhelatan akbar ini. Polemik soal pemboikotan Israel sebagai negeri penjajah yang tak boleh ikut berlaga di ajang sepak bola ini pun ramai jadi perbincangan. Sebagian warganet ada yang setuju, ada pula yang berpendapat mengapa ajang sepak bola justru harus dikaitkan dengan politik. Lantas, bagaimana reaksi selebriti? Sebenarnya sayang ya kan, udah kita tunggu-tunggu tapi cuma gara-gara sesuatu ya mengorbankan teman-teman juga, timnas juga sih sempat misalkan, cuman yang gimana kan kita ikut peraturan aja. Kalau saya sih ya nggak seharusnya dicampurkan dengan politik, karena sepak bola kita cuma mau main sepak bola, mau dari sepak bola itu kita bisa menjadi keluarga lah menurut saya.
Yang paling kita ketahui adalah yang penolakan soal Israel itu ya. Mungkin banyak faktor juga dari itu, tapi yang paling kita tahu ya itu aja. Ya menurut saya sih ini sangat disayangkan ya, karena kesempatan emas yang susah dicari lagi. Karena ini adalah kita tuan rumah, jadi kita bisa kesempatan main di Piala Dunia dan itu susah untuk mendapatkannya lagi. Saya lihat videonya dikirimin, atau saya nggak tahu itu videonya yang benar itu atau ada yang mereka nangis, mereka sedih gitu. Saya langsung sedih banget gitu. Saya ngebayangin begitu saya dulu gagal dalam sebuah film, itu rasanya udah seperti apa gitu. Tapi ini membela nasional, membela bangsa gitu. Mudah-mudahan tidak patah semangat, karena pasti dibalik suatu bencana atau suatu musibah pasti Allah menyimpan sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Mencampur adukan politik dengan hal-hal yang lain gitu. Seolah-olah politik itu jadi nakoda di negara kita. Itu aja sih. Walaupun memang politik itu bermain seperti itu, tapi masyarakatnya harus lebih cerdas lagi gitu. Karena biar bagaimana kan akhirnya keputusannya maunya rakyat tuh gimana gitu loh. Jadi kan seringkali maunya rakyat tuh dianulir oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang mempunyai power yang begitu besar. Ya, keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah disebut-sebut juga membuat Timnas U20 sulit berlaga di ajang ini. Maka wajar jika para pemain Timnas U20 kecewa dengan semua keputusan pembatalan, menyusul derasnya gelombang protes di dalam negeri. Pro kontra pun tak terelakkan. Tuan rumah Indonesia untuk Piala Dunia U20 dibatalkan, dalam bahasa Inggrisnya due to current circumstances, due to current circumstances. Jadi artinya berdasarkan sikon yang sekarang terjadi di Indonesia, yaitu penolakan Israel. Jadi berdasarkan itu, Yang kedua, ditulis, walaupun kita membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, tapi kita tetap komit untuk mendukung majunya atau perkembangan sepak bola Indonesia yang sekarang dalam transformasi setelah kejadian Kanjuruhan. Nah, di narasi yang beredar di Twitter yang hoax itu, yang dipelintir adalah ini dibatalkan karena Kanjuruhan. Sama sekali tidak. Kalian bisa nilai sendiri. Jadi kembali lagi, hati-hati sama orang-orang yang jahat itu, yang punya niat untuk membuat rusuh dengan melintir narasi-narasi, dan gue yakin mereka bisa bahasa Inggris semua. Tuan rumah itu dibatalkan karena sikon yang terjadi di Indonesia sekarang, yaitu menurut gue penolakan terhadap Israel. Itu menurut feeling gue, FIFA nggak bisa terima hal seperti itu. Entah kita setuju atau enggak, itu nggak penting. Kedua, FIFA tetap komit untuk membantu bangunnya sepak bola Indonesia atau transformasi sepak bola Indonesia setelah kejadian Kanjuruhan. Itu yang ditulis oleh FIFA. Kecewa dibilang kecewa kita, tapi kan itu keputusannya balik lagi semuanya ke sana. Kalau urusan politik saya nggak tahu ya. Saya kan cuma main bola, rekan-rekan juga cuma bermimpi bermain di Piala Dunia. Tapi ya ini sudah terjadi, mau gimana lagi kita terima. Tapi mimpi kita sebagai pemain sepak bola profesional tetap berlanjut. Jujur kalau saya pribadi sih saya kecewa sekali gitu. Maksudnya kita tidak bisa menggelar Piala Dunia di sini. Tapi mungkin ini ada dampak baik dan dampak buruknya juga. Saya berharap dampak baiknya akan lebih besar dibanding. Ya, perkara si kulit bundar seolah menjadi teramat pelik di negeri ini, apalagi jika dikaitkan dengan konflik geopolitik antara Palestina dan Israel. Celakanya, saat Indonesia deras melakukan kecaman, tim Palestina dan Israel sendiri kabarnya masih ikut dalam perhelatan ajang sepak bola bergengsi ini. Bahkan, Akmal Marhali dari Save Our Soccer mengungkapkan jika tim Palestina sendiri ditukangi oleh pelatih berdarah Yahudi. Bahkan sebagian pemain Israel ada yang berstatus agama Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari Doha, Qatar. Hasil pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir
harus berujung duka untuk sepak bola Indonesia. Kita gagal batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 hanya karena egosentris, hanya karena kepentingan politik. Mereka yang telah menyebabkan Piala Dunia ini gagal digelar di Indonesia harus bertanggung jawab secara moral, harus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh generasi muda Indonesia, pemain-pemain muda Indonesia yang telah menyiapkan jiwa raga mereka untuk tampil di Piala Dunia. Mereka yang bikin gaduh dan menyebabkan kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia harus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah membuat mimpi seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi sejarah Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia akhirnya gagal. Mereka yang telah membuat gaduh dan menyebabkan kita gagal tampil di Piala Dunia, gagal bermain di Piala Dunia, dan gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah mempermalukan bangsa kita di mata internasional. Bangsa kita akan dikenang oleh dunia sebagai bangsa yang tidak bisa memegang komitmen, bangsa yang tidak bisa menjalankan amanat besar, dan bangsa yang tidak mampu dipercaya oleh masyarakat dunia. Erick Thohir sendiri sebagai Ketua Umum PSSI tampak pasrah menghadapi kenyataan pahit keputusan FIFA. Apalagi ia sudah susah payah melobi, namun FIFA tetap bergeming dengan keputusannya. Kita berharap ya sanksi dari FIFA tidak berat, jadi kita bisa bermain lagi, kita bisa bermain di laga internasional, kita bisa main di timnas timnas kategori umur berikutnya gitu. Keselamatan. Kita sampai di ban itu, yang itu paling berat, yang itu yang mungkin berat banget kita ini gitu, berat banget kondisi kita gitu ya. Satu sisi di Pildun, satu lagi mengenai ban itu yang berat banget, Mbak. Sementara di kanal video berbagi milik Rans, Erick malah diketahui sempat ikut sahur bersama keluarga Andara. Lantas benarkah saat kisruh batalnya Indonesia jadi tuan rumah FIFA World Cup, Erick Thohir memilih sahur di kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Benarkah Erick curhat soal situasi kisruh bola pada Raffi? Atau memang benar-benar PSSI sudah sesuai makom hashtagnya? Hashtag PSSI bisa apa? Keren Pak. Ini keren juga kan nih? Ini keren dong nih FIFA nih. Nanti salam Pak buat Presiden FIFA dari saya Pak. Pak Erick keren waktu di Piala Dunia sama ini semua ya. Ketemu David Beckham, Roberto Carlos. Semua ketemu pemain-pemain semua Pak. Hebat nih. Kita pengen banget sebenarnya Pak Erick. Ya, gelombang kekecewaan ini bukan saja membuncah di antara para pemain, tapi para fans sepak bola tanah air. Lantas, adilkah memposisikan ketegasan publik menolak Israel karena dianggap telah merebut tanah Palestina dengan mengorbankan euforia publik pecinta sepak bola dan para pemain untuk berlaga di ajang bergengsi ini? Benarkah keputusan ini sulit diterima publik? Atau sebaliknya, diterima dengan lapang dada? Ya, ini musibah besar buat olahraga Indonesia, bukan hanya sepak bola. Karena efeknya ini bukan dari sepak bola saja pembatalan Piala Dunia U20 ini. Karena otomatis dengan dibatalkannya status Indonesia sebagai tuan rumah, kepercayaan dunia juga di bidang olahraga terhadap Indonesia ini bisa dikatakan menghilang ya. Dan tentunya kita dengan pembatalan ini kita nggak perlu deh ngomong lagi masalah kita ingin bidding tuan rumah Olimpiade atau Piala Dunia Senior, karena di tingkat kelompok umur saja kita sudah kehilangan kepercayaan seperti ini. Sedih gitu, cuman ya gue nggak bisa berbuat apa-apa, gue juga nggak bisa ngomong banyak. Gue cuma bisa berdoa untuk sepak bola Indonesia dan untuk negara Indonesia juga. Semoga negara Indonesia dan sepak bola Indonesia bisa lebih maju, terus lebih solid, pokoknya sehat-sehat sepak bolanya, jauh dari semua hal yang negatif, berkembang terus, maju terus, pokoknya yang terbaik semua untuk Indonesia. Tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum
PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi.